Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai perjuangan hidupmu. Hari ini gereja seluruh dunia merayakan pesta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, seorang perawan dan pelindung misi. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih. Melalui bacaan Injil pada hari ini kita dapat merenungkan bahwa spirit anak kecil yang polos, jujur dalam penampilannya diberi porsi sentral dalam pandangan mata Tuhan Yesus dalam membuka mata para muridnya untuk menilai kerajaan Allah yang ada dalam diri anak-anak kecil ini mestinya dimiliki dan dihidupi dalam perjalanan hidup para muridnya. Ada kualitas-kualitas yang harus dimiliki para murid berhubungan dengan cara hidup seorang anak kecil. Yesus secara tegas mengatakan bahwa anak-anak yang memiliki nilai-nilai kejujuran dan kepolosan dalam hidupnya adalah pemilik istana kerajaan Allah. Kejujuran dan kepolosan, apa adanya, tidak dibuat-buat. Dan anak kecil biasanya berantem, tapi mereka tidak menyimpan. Sebentar mereka bermain lagi. Ada maaf, ada sukacita, ada kegembiraan. Kualitas inilah yang harus dimiliki oleh para murid. Dan seorang anak kecil biasanya menggantungkan hidupnya pada orang tuanya. Ini juga harus kita miliki. Bahwa kita harus tetap datang kepada Allah sang pemberi kehidupan. Allah yang telah menciptakan kita. Dia yang telah juga memanggil dan mengutus kita dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih. Mereka yang memiliki nilai kejujuran dan kepolosan serta pertobatan di hadapan Tuhan, mereka itulah yang sungguh pantas memiliki kerajaan Allah. Dengan cara memiliki kepolosan dan kejujuran serta pertobatan itu, para murid menyambut Yesus di dalam seluruh perjalanan hidupnya. Sebaliknya, jika mereka tidak memiliki nilai-nilai kepolosan dan kejujuran serta pertobatan, maka itu tandanya mereka menolak Tuhan Yesus di dalam perjalanan hidup sehari-hari. Nilai kepolosan, nilai kejujuran harus disertai dengan pertobatan. Maka mari kita diberi Tuhan kesempatan hidup setiap hari. Dan setiap hari itu juga kita harus melakukan pertobatan agar nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kesucian, nilai-nilai kebaikan itu ada dalam diri kita. Mari kita mohon kuasa Roh Kudus untuk mendampingi kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan
Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu yang kami terima. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Utuslah kuasa Roh Kudus-Mu untuk mendampingi mereka, memberikan mereka rahmat kesabaran, jauhkan mereka dari keputusasaan. Biarlah mereka boleh menyatukan penderitaan mereka dengan penderitaan. Berikanlah mereka kekuatan dan kalau boleh Tuhan, jamah dan sembuhkan mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.